saya Nandika Putri Zulia Rashid dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas B2. Di sini saya akan bahas tentang kolerasi atau hubungan antara dakwah dan bimbingan konseling Islam, mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen pengampu Dr. Haji Abdul Basit, MSI. Pertama-tama yakni pendahuluan. Jadi, dakwah merupakan kegiatan untuk menyeru, memanggil, dan mengajak orang lain menuju jalan yang diridhoi Allah agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sejalan dengan perkembangan kesadaran keberagaman masyarakat, kata dakwah akan semakin sering disebut dalam berbagai aktivitas dengan nuansa keagamaan. Demikian juga dengan istilah bimbingan konseling Islam. Dalam sehari-hari pun pada prakteknya, bimbingan konseling Islam dilakukan oleh konselor guna membantu klien dalam mengatasi masalahnya, sehingga klien dapat terlepas dari masalahnya dan menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum kita membahas lebih dalam, apa sih kolerasi atau hubungan dakwah dan bimbingan konseling Islam itu? Alangkah baiknya kita mempelajari dulu apa sih dakwah itu dan apa itu bimbingan konseling Islam. Jadi, mari kita kupas satu-satu mulai dari pembahasan yang pertama, yakni definisi dakwah dan bimbingan konseling Islam. Dimulai dari pengertian dakwah. Di sini pengertian dakwah dibagi menjadi dua, yakni dakwah menurut bahasa dan dakwah menurut istilah. Dakwah menurut bahasa berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Sedangkan dakwah menurut istilah adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar menurut perintah Allah demi kebahagiaan dan kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Kedua yaitu pengertian bimbingan konseling Islam. Jadi bimbingan dan konseling ini memiliki arti yang berbeda ya teman-teman. Jadi arti dari bimbingan ini yaitu suatu pencegahan. Pencegahan dari apa? Yaitu pencegahan dari masalah. Jadi masalah ini masih belum terjadi. Kemudian konseling ini memiliki arti pemecahan atau penyelesaian terhadap suatu masalah. Jadi pada konseling ini masalah pada suatu individu itu sudah terjadi dan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah ini ada pada konseling. Jadi ada pada proses konseling. Sedangkan apabila digabungkan pengertian dari bimbingan konseling Islam yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni fungsi, tujuan, dakwah dan bimbingan konseling Islam. Tadi kan kita sudah mengenal definisi nih dakwah dan bimbingan konseling Islam. Selanjutnya yakni kita akan bahas tentang fungsi dan tujuan dakwah dan bimbingan konseling Islam. Dimulai dari yang pertama yakni fungsi dan tujuan dakwah. Dakwah itu memiliki fungsi untuk menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau yang biasa familiar di masyarakat itu kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu yang artinya kita diperintahkan untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik dan meninggalkan yang buruk. Hal ini juga dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 104. Kemudian tujuan dakwah yaitu untuk mengajak umat manusia ke jalan yang benar yang diridhoi Allah SWT sehingga suatu individu itu dapat hidup sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.
Selanjutnya yakni fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam. Secara global, tujuan konseling Islam ini untuk membentuk dan mengembangkan manusia sebagai pribadi yang utuh sebagai hamba Allah, baik dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, bidang pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan agar masyarakat itu tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kembali kepada tujuan dakwah tadi, tujuan bimbingan konseling Islam ini memiliki kesamaan, yaitu intinya agar tercapainya masyarakat itu agar tercapainya kebahagiaan masyarakat baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yakni fungsi bimbingan konseling Islam. Di sini terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi preventif atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang. Yang kedua yaitu fungsi kuratif atau korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang terjadi pada seseorang atau suatu individu. Yang ketiga yakni fungsi preservatif, yakni membantu individu agar situasi dan kondisi yang semula baik terpecahkan dan kebaikan itu tuh bertahan lebih lama. Kemudian fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu dalam memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang lebih baik agar tetap baik dan menjadi baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya. Next, ke pembahasan yang ketiga yakni unsur dakwah dan bimbingan konseling Islam. Selanjutnya yakni unsur dakwah. Di sini dakwah memiliki 5 unsur. Yang pertama yakni dai. Siapa itu dai? Dai adalah orang yang meneruskan ekstava dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam penyebaran ajaran Islam kepada individu. Jadi dai juga bisa disebut sebagai pelaku dakwah. Kemudian yang kedua yakni mad'u atau objek dakwah. Mad'u di sini itu sebagai sasaran dakwah atau orang yang menerima dakwah dari dai tersebut. Orang yang mendengarkan materi yang disampaikan oleh dai itu disebut mad'u. Jadi baik suatu individu itu beragama Islam maupun tidak, baik secara individu maupun kelompok, selama seseorang ini menerima materi dari seorang dai, seseorang ini bisa dikatakan sebagai mad'u atau objek dakwah. Kemudian yang ketiga yakni materi dakwah. Materi dakwah adalah sesuatu yang disampaikan oleh dai kepada mad'u, baik itu berupa hujah, perintah-perintah, hadis, yang tentunya materi dakwah ini bersumber pada Al-Quran dan hadis yang meliputi berbagai aspek untuk mengingatkan manusia agar melaksanakan perintahnya dan meninggalkan, mencegah, serta menjauh dari kemungkaran. Kemudian selanjutnya yakni wasilah atau media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u sebagai penunjang pemahaman mad'u terhadap materi yang disampaikan oleh dai. Jadi di sini media dakwah ini memiliki 5 macam, yaitu melalui lisan atau ucapan. Yang kedua yaitu melalui tulisan, baik itu berbentuk buku, majalah, surat kabar atau yang lainnya. Yang ketiga yakni melalui lukisan, baik bentuk gambar, karikatur, kaligrafi dan sebagainya. Yang keempat yakni berbentuk audio visual yang merangsang 2 indera yang dimiliki oleh manusia.
Baik itu bisa berupa televisi, contohnya itu film, video dan sebagainya. Yang terakhir yakni akhlak, yaitu perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam dapat dinikmati serta didengarkan oleh mad'u. Jadi yang akhlak ini lebih kepada mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Selanjutnya yakni unsur bimbingan konseling Islam terbagi menjadi 3 unsur. Unsur yang pertama yakni masalah. Masalah adalah suatu yang menghambat, merintangi, menghalangi, mempersulit usaha seseorang dalam mencapai tujuan. Hal yang semacam ini itu perlu ditangani oleh konselor bersama-sama dengan konseli juga. Yang kedua yaitu konseli. Konseli adalah orang yang sedang menghadapi masalah. Yang ketiga yakni konselor. Konselor adalah orang yang bersedia dengan sepenuh hati membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Bahasan yang keempat, metode dakwah dan bimbingan konseling Islam. Untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaannya, dakwah dan bimbingan konseling Islam memiliki beberapa metode nih. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang metode dakwah. Di sini dakwah memiliki 3 metode. Yang pertama yakni metode al-hikmah. Metode al-hikmah ini biasa disebut dengan metode yang realistis dan praktis. Maksudnya apa? Jadi juru dakwah itu harus memperhatikan realitas yang sedang terjadi di luar, baik pada tingkat intelektual, pemikiran, psikologis maupun sosiologis. Jadi kita sebagai seorang dai harus pandai-pandai, pintar-pintar memahami situasi dan kondisi pada suatu lingkungan tertentu. Dengan kita sudah memahami kondisi dan situasi pada suatu lingkungan tertentu, nantinya kita akan mudah beradaptasi dan dampaknya pada saat kita akan memberikan materi kepada mad'u akan menimbulkan hubungan batin yang erat. Kemudian metode yang kedua yaitu metode maulidah hasanah. Tentunya kata al-maulidah al-hasanah ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Jadi kata al-maulidah secara bahasa itu berarti pengajaran atau nasihat. Jadi al-maulidah al-hasanah adalah pengajaran atau nasihat yang baik. Jadi kita sebagai juru dakwah itu harus bersifat penuh kelembutan, tidak menjelek-jelekkan atau membongkar kesalahan audiensnya. Biasanya kelemahan dan kelembutan dalam menasehati itu mampu meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar. Kemudian metode yang terakhir yaitu wajadilhum bil allati hiya ahsan. Kata al-mujadalah ini berarti berbantah atau berdebat. Jadi wajadilhum bil allati hiya ahsan itu berarti melakukan dialog atau bertukar pikiran dengan cara yang terbaik sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Selanjutnya yakni metode bimbingan konseling Islam. Di sini bimbingan konseling Islam memiliki 2 metode. Yang pertama yaitu metode langsung. Jadi metode langsung ini dilakukan face to face ya, dilakukan secara offline, secara langsung bertemunya antara dua individu atau lebih. Metode langsung ini terdiri dari 2 teknik.
teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual ini terbagi menjadi percakapan pribadi, kunjungan ke rumah, dan kunjungan kerja. Kemudian teknik kelompok meliputi diskusi kelompok, karya wisata, audiodrama, dan grup teaching. Metode yang kedua yakni metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini dilakukan secara online. Jadi seseorang individu itu tidak bertemu secara langsung, bisa melalui VC, Google Meet, atau yang lain sebagainya. Metode tidak langsung ini terdiri dari metode individual, di mana metode individual itu dilakukan oleh satu individu, dan metode kelompok atau massal dilakukan oleh beberapa orang atau individu. Adapun materi bimbingan materi bimbingan ini meliputi materi akidah, syariah, dan akhlak. Tadi kan kita sudah membahas tentang komponen-komponen apa saja yang berkaitan dengan dakwah dan bimbingan konseling Islam. Dan sekarang pembahasan selanjutnya yakni kita akan mengulas, kita akan mencari tahu, kita akan berdiskusi tentang apa sih kolerasi atau hubungan dakwah dan bimbingan konseling Islam. Mungkin beberapa orang bertanya-tanya ya, emang ada hubungannya dakwah dengan bimbingan konseling Islam? Kalau emang ada, emang dari mana? Dan emang ada bukti konkretnya? Jadi kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan itu di sesi diskusi ini. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah ada dong. Kok bisa? Jadi dilihat dari metode-metode yang dipakai dalam dakwah itu sebenarnya dapat digunakan dalam praktek bimbingan konseling loh. Contohnya tuh ketika masyarakat mengalami goncangan batin, maka persoalannya itu dapat diselesaikan melalui metode bimbingan konseling dan pendekatan agama. Dan pendekatan agama ini merupakan salah satu metode dari dakwah. Lah, dalam konteks ini bimbingan konseling Islam itu diperlukan untuk berdakwah kepada seorang mad'u yang sedang mengalami problem kejiwaan agar membantu mereka dalam menghadapi masalah. Sehingga para mad'u yang bermasalah tadi itu dapat kembali menemukan dirinya dan dengan potensi getaran imannya dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dan bukti konkretnya itu apa? Jadi di sini saya memiliki dua contoh bukti konkret. Yang pertama yaitu pada zaman sekarang ini sudah banyak terfasilitasnya klinik layanan bimbingan konseling Islam. Dan ini layanan bimbingan konseling Islam ini sebagai salah satu media dakwah Islam. Jadi pada zaman ini itu khususnya di wilayah pondok pesantren ini klinik layanan bimbingan konseling Islam itu sudah banyak terfasilitas di sana, baik di lingkungan sekolah, ma'had, di sana sudah banyak terfasilitasnya guru BK. Jadi di samping memberikan bimbingan konseling pada seseorang, hal tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk sedikit memberikan unsur-unsur dakwah di dalamnya gitu. Kemudian bukti konkret yang kedua yakni layanan bimbingan konseling Islam ini sudah banyak dilakukan oleh dai, mubalik maupun kiai, tetapi mereka itu langsung pada prosedur bimbingan konseling. Jadi langsung pada penerapan bimbingan konseling tanpa yang mereka laksanakan secara improvisasi. Jadi tanpa mendalami, jadi mereka langsung pada teknik praktek
pelaksanaan bimbingan konseling tanpa terlebih dahulu mendalami apa saja unsur-unsur atau komponen-komponen yang terdapat pada bimbingan konseling. Kemudian kolerasi atau hubungan dakwah dan bimbingan konseling Islam itu ditinjau dari segi tujuan. Jadi di sini tujuan dan bimbingan konseling itu sebenarnya memiliki kemiripan. Dalam prosesnya hal ini akan saling mendukung. Melihat dari dakwah yang bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam kepada setiap insan sehingga mampu mendorong kepada sesuatu perbuatan yang baik dan positif. Selain itu mengajak pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga selaras dengan fungsi bimbingan konseling Islam yang mana terdapat 4 fungsi, yaitu preventif, kuratif, preservatif, dan development. Jadi dilihat dari tujuan, fungsi dakwah dan bimbingan konseling di sini memiliki kemiripan, yaitu yang intinya mendorong seseorang untuk berbuat baik dan positif dan mengajak seseorang ke jalan Allah yang diridhai oleh Allah SWT. Gitu. Selanjutnya yakni beberapa contoh program dakwah melalui bimbingan konseling Islam. Jadi hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Yang pertama yakni melakukan konseling terapi, yaitu dai membantu mad'u dalam membina dan membentuk manusia yang ideal dengan memberikan nasihat-nasihat sebagai pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan lainnya. Yang kedua yaitu melakukan bimbingan kelompok dengan memahami keadaan mad'u melalui kegiatan kelompok seperti diskusi, seminar, deep talk, dan kegiatan yang lainnya. Yang ketiga yaitu dengan melakukan bimbingan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih ke materi rohani begitu. Jadi kesimpulannya yakni sebenarnya bimbingan konseling Islam dan dakwah itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan bantuan ilmu bimbingan konseling Islam, maka para tokoh agama seperti kiai, dai, dan mubalik dimungkinkan untuk bekerja secara profesional dan tidak menutup kemungkinan praktek bimbingan yang mereka lakukan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan maupun teori-teori baik dalam bidang dakwah maupun dalam bimbingan konseling Islam. Kolaborasi antara dakwah dan bimbingan konseling Islam ini sebenarnya akan sangat membantu kemajuan perkembangan dakwah, sehingga dakwah itu tidak akan menjadi sesuatu yang monoton, yang membosankan, tetapi justru akan menjadi hal yang menarik untuk dihadiri oleh setiap mad'u yang beraneka ragam. Dan juga dakwah tidak akan kehilangan eksistensinya meskipun terlibat dalam kegiatan bimbingan konseling ini. Bahkan dengan keterlibatan antara keduanya ini akan menciptakan model baru yang bisa diimplementasikan dalam dakwah. Sekian penjelasan tentang materi kolerasi atau hubungan dakwah dan konseling Islam. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berbicara, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.